SIMA UI tahun 2016 tentang kimia organik. Gambar di atas merupakan struktur pregnan, suatu hidrokarbon jenuh yang merupakan asal dari hormon progesteron. Dilihat dari strukturnya, pregnan memiliki isomer optis aktif sebanyak. Nah, isomer optis aktif itu sama aja dengan stereoisomer dari soal yang sebelumnya kita sudah bahas gitu ya. Nah, stereoisomer atau isomer optis aktif ini kita dapat temukan dari C-chiral gitu ya. C-chiral itu apa gitu kan? C-chiral itu C yang mengikat gugus fungsi yang berbeda semuanya ya. Contohnya adalah C, hidrogen, kemudian di sini ada Cl, ini Br, ini adalah CH3 misalkan. Nah, berarti di sini adalah C chiral gitu ya. Nah, dalam stereoisomer itu bagian atau jenis dari isomer ya. Yang mana kita tahu isomer itu adalah rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, dalam stereoisomer atau isomer optis aktif yang berbeda itu adalah bentuk ruang ya. Nah, dalam C chiral itu memiliki dua stereoisomer yaitu R atau S gitu ya. Jadi bisa isomer R atau bisa isomer S gitu ya. Nah, apa itu R atau apa itu S bisa dilihat dari video saya sebelumnya gitu ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi gitu ya. Nah, tetapi untuk menjawab soal ini kita cukup tahu aja dulu untuk R dan S ini merupakan stereoisomer yang didapatkan dari C chiral gitu ya. Nah, karena dia itu dalam satu C chiral itu ada dua stereoisomer, maka kita bisa tentukan jumlah dari stereoisomer itu dari rumus yaitu 2. 2 ini dari RS, kemudian dipangkatkan dengan N. N ini adalah banyaknya C chiral gitu ya. Maka kita bisa tentukan secara langsung untuk banyaknya stereoisomer dari suatu senyawa gitu ya. Nah, untuk menentukannya kita harus melihat strukturnya. Yang berapa sih C chiral yang ditemukan dari senyawa ini gitu ya. Nah, untuk itu kita harus tahu penggambaran dari senyawa ini. Satu titik artinya satu C gitu ya. C itu mengikat 4 ikatan gitu ya. Nah, di sini masih ada satu ikatan, maka masih ada 3 ikatan lagi. Yang 3 apa? Ya, hidrogen ya, kalau tidak ditulis. Nah, kemudian yang nomor 20 ini, itu sudah ada 2. Oh, ternyata ada 2 hidrogen. Berarti yang nomor 21 dan nomor 20 ini bukan C chiral ya, karena nggak berbeda gugus yang diikat. Kemudian pada C17. C17 kalau kita lihat C-nya itu sudah mengikat 3 ya di sini. 3 ikatan. Oleh sebab itu masih ada satu yaitu hidrogen. Nah, kalau kita lihat dari gugus yang diikat itu berbeda ya. Jadi ini kan satu kesatuan tetapi dia itu berbeda yang diikat. Nah, jadi nggak dilihat dari CA2 ini sama dengan CA2 20 ini sama 16, tapi semuanya ya. Ini kan berbeda. Artinya nanti nomor 17 ini merupakan C chiral gitu ya. Nah, C chiral saya tandai dengan warna biru gitu ya biar mudah dilihat. Kemudian di nomor 16 ini sudah pasti bukan ya karena dalam C-nya itu sudah mengikat 2, yang lainnya pasti hidrogen gitu ya. Kemudian yang nomor 15 juga sama, duanya adalah hidrogen. Nomor 14 itu sudah mengikat 3. Nah, ternyata ada satu H di sini. Nah, ini beda semua ya gugus yang diikat. Nah, oleh sebab itu di situ merupakan C chiral gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan meskipun di sini ada C2, kemudian di sini ada CH, ini CH, ini kan sama ya. Tapi seterusnya ini berbeda gitu ya. Kalau ikatan seterusnya itu berbeda. Jadi kita tidak melihat di satu ikatan tapi kita melihat ikatan yang lain juga. Jadi artinya dia itu memiliki gugus fungsi yang berbeda. Terus kalau kita lihat C yang lain itu yang C13.
C13 ini sudah ada 4 ya. Sudah ada 4 ikatan. Nah, 4 ikatan ini itu berbeda semua ya. Ini CH3, ini CH2, ini CH, kemudian ini CH. Nah, ini CH sama CH kan sama, tetapi kalau kita lihat dari ikatan selanjutnya tetap beda. Maka di sini tetap kita sebut sebagai cikiral gitu ya. Yang nomor 13. Nomor 18 ini sama dengan nomor 21 di mana ada 3 hidrogen di sini ya. Nah, oleh sebab itu yang nomor 18 bukan cikiral. Kalau yang nomor 12 ini juga bukan ya. Ini ada 2 hidrogen. Di sini juga ada 2 hidrogen. Nah, di sini ada 1 hidrogen. Nah, yang lain itu CC yang berbeda gugus fungsinya. Maka di sini ada cikiral. Kemudian kalau kita lihat dari yang nomor 8 dulu ya. Nomor 8 ini ada 1 hidrogen. Berarti dia juga sebagai cikiral. Terus kalau nomor 2 ini bukan cikiral. Nomor 6 bukan. Nomor 5 ini iya ya, cikiral. Kemudian yang nomor 4 bukan. Nomor 3 juga bukan. Nomor 2 bukan. Nomor 1 bukan gitu ya. Nah, nomor 10 ini mengikat gugus yang berbeda semua ya. C-nya sudah mengikat 4 ikatan. Ini juga merupakan C-kiral gitu ya. Nomor 19 ini bukan ya, karena mengikat 3 hidrogen. Nah, seperti itu ya. Ini sudah saya tandai ada berapa C-kiral tadi. Yang pertama itu kalau kita lihat ada di nomor 17 ini ya. 1, kemudian di nomor 13, 2, nomor 14, 3, kemudian nomor 8, 4, kemudian nomor 9, 5, kemudian nomor 5 ini ya, 10, dan nomor 10. Berarti kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 cekiral. Maka kalau kita menghitung di sini untuk cekiralnya itu ada 7, maka 2 pangkat 7. Sehingga untuk jumlah molekul dari isomer optis aktifnya itu adalah 128. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E gitu ya. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan tinggalkan di kolom komentar, dan apabila kalian menyukai video ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.